Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Broad Red Sky, yang juga dikenal sebagai Transatlantic 473. Adalah sebuah film horor aksi Inggris Jerman yang dirilis pada tahun 2021 di tanggal 23 Juli oleh Netflix. Film ini disutradarai oleh Peter Thorward yang ikut menulis skenario di Stephen Holtz, bintangi oleh Roland Moller, Perry Baumeister, J.D. Adjufo, dan Alexander Skill. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. Oke. Menceritakan tentang sebuah pesawat udara menuju pendaratan berdasarkan pembajakan. Seseorang memiliki kendali atas pesawat dan mendaratkannya dengan sukses di pangkalan RAF di Skotlandia. Seorang pria di kokpit mengklaim dia terluka tetapi dicurigai sebagai pembajak. Seorang wanita kemudian terlihat berbicara dengan seorang anak yang merupakan penumpang pesawat atas perintah komandan pangkalan. Seorang janda Jerman, Nadia, dan putranya Elias bersiap untuk naik pesawat ke New York. Nadia yang tampaknya menderita leukemia akan mengunjungi dokter yang dapat memberikan perawatan yang dia butuhkan untuk memulihkan kesehatannya. Di bandara, Elias berteman dengan seorang pria bernama Farid, sementara ibunya minum obat yang menyebabkan ketidaknyamanan parah. Saat para penumpang bersiap untuk malam itu, sekelompok pria termasuk co-pilot Bastian diam-diam membunuh 3 petugas udara di pesawat dan menyabot kotak hitam, mencegah pesawat dilacak di radar. Pemimpin mereka, Bert, kemudian membuat pengumuman kepada penumpang bahwa dia dan anak buahnya sekarang mengendalikan pesawat dan mengharapkan semua orang untuk tetap tinggal sampai uang tebusan dibayarkan. Elias mencoba bersembunyi dan Naja mengikutinya. Seorang pembajak sosiopat bernama Iqbal melihat mereka dan menembak Naja beberapa kali dengan asumsi dia sudah mati. Pembajak memulai tahap kedua dari rencana mereka, memaksa Farid untuk merekam pernyataan yang membuatnya tampak pesawat telah disita oleh teroris untuk serangan bunuh diri. Mengetahui kemudian akan ditembak jatuh. Saat Naja perlahan sadar kembali, dia mulai menghidupkan kembali hari di mana suaminya Nikolai terbunuh. Dia pergi ke rumah pertanian setempat untuk meminta bantuan ketika mobil mereka mogok selama perjalanan keluarga, tetapi gagal kembali. Ketika Naja pergi mencarinya, dia diserang oleh pembunuhnya, seorang vampir yang berhasil menggigit Naja sebelum dibakar sampai mati oleh matahari terbit. Naja segera berubah menjadi vampir dan kembali ke rumah pertanian mencari jawaban. Dia bertemu dengan seorang vampir tua yang mencoba menembaknya untuk menghentikan penyebaran vampirisme lebih lanjut. Tetapi dia mengalahkan dan memukulinya sampai mati, sebelum melarikan diri dengan botol penekan vampir dan membakar rumah pertanian ke tanah. Naja berhasil mengakses ruang kargo dan melepaskan kontak dan gigi palsu yang menyembunyikan mata dan taringnya yang bermutasi sebelum membunuh dan memakan seekor anjing. Seorang pembajak menangkapnya saat beraksi dan dia membunuhnya dan meminum darahnya yang sepenuhnya mengubahnya menjadi vampir. Dia menemukan Farid dan mereka berhasil mendapatkan kembali kendali atas pesawat tepat ketika para pembajak akan terjun payung. Bert lalu mencoba mengambil kembali kendali kokpit sebelum Naja mengejutkan dan menggigitnya. Dia kemudian menusuknya dengan pisau sebelum dia bisa sepenuhnya berubah. Para pembajak menyadari apa yang mereka hadapi, menugaskan Iqbal untuk membunuh Naja. Dia menundukkannya dengan sinar UV sebelum mengekstraksi sebagian darahnya. Tetapi saat dia akan mempertaruhkannya, Elias menghadapkannya dengan pistol Bert dan secara tidak sengaja menembak keluar jendela yang membuat pesawat kehilangan tekanan udara. Pembajak mengambil kembali kokpit dan mengembalikan tekanan. Iqbal melarikan diri ke ruang kargo dan menyuntikkan dirinya dengan darah Naja. Dia mencoba untuk membakarnya tetapi gagal untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tak lama kemudian pembajak lainnya kecuali Bastian disergap dan dibunuh oleh Iqbal vampir.
Sementara penumpang lainnya mempersenjatai diri, Najah meyakinkan mereka bahwa dia ingin membantu, dan mereka berhasil mengunci Iqbal di palka dan mengamankan pesawat. Bastian memberitahu Najah bahwa pesawat tidak memiliki cukup bahan bakar untuk mencapai New York, dan mereka harus segera mendarat atau jatuh. Tapi sayangnya seorang penumpang egois sekarat karena cedera melepaskan Iqbal dengan harapan digigit. Sebagai gantinya, dia membunuhnya dan mulai mengubah sebagian besar penumpang lain menjadi vampir. Najah yang mengetahui bahwa mereka akan melarikan diri jika pesawat mendarat memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menggunakan bahan peledak pembaja untuk membunuh mereka. Elias menghentikannya dan pergi sendiri, tetapi hanya berhasil meraih detonator sebelum dikelilingi oleh vampir. Najah membuat Farid berjanji untuk menjaganya sebelum membunuh dan memakan Bastian. Dia mencoba menyelamatkan putranya tetapi diserang dan kehabisan darahnya oleh Iqbal. Sama seperti dia pergi untuk Elias. Farid mengarahkan pesawat ke jalur matahari pagi menyebabkan Iqbal terbakar dan jatuh ke kematiannya. Elias menggunakan darahnya untuk menyelamatkan hidup Najah tetapi dia menolaknya dan melarikan diri. Mengetahui bahwa seleranya akan darah menempatkannya dalam bahaya. Pesawat mendarat di pangkalan RAF di Skotlandia, tetapi pihak berwenang mengabaikan permintaan Elias dan Farid dan naik ke pesawat mencari korban selamat yang mengakibatkan pembantaian. Mereka salah mengira permohonan Elias sebagai trauma, jadi ambulan dikirim untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi sebelum berangkat, dia menuntut agar boneka beruangnya dikembalikan dan dia dipersatukan kembali dengan boneka itu. Saat petugas medis bersiap untuk menyuntiknya dengan obat penenang tidur, Elias melarikan diri dari ambulan dan berlari kembali ke pesawat. Dia melihat ibunya keluar dari pesawat dan memakan seorang prajurit. Tapi ketika dia memanggilnya, dia hanya membalas dengan raungan lapar, lalu menuju ke arahnya dengan maksud untuk melahapnya. Menyadari bahwa ibunya telah pergi dan semua yang tersisa darinya adalah binatang buas, Elias mengaktifkan detonator yang dia sembunyikan di boneka beruangnya, membunuhnya dan vampir yang lainnya. Farid dilepaskan dari tahanan dan memeluk Elias saat kamera perlahan menjauh. Dan film pun selesai, guys. Oke, itu tadi guys alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan terus dukung channel ini. Dan follow akun sosial media yang terletak di link deskripsi ya. Terima kasih guys. See you next time. Bye.